Sobat Nobak, BTT Harana Kaisar episode 763 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan He Xianren terus diburu menuju wilayah suci Dewa Buddha oleh berbagai pihak, termasuk ras iblis dan ras dewa, dengan Miao Liangkong sebagai pengejar paling berbahaya. Setiap penyergapan berhasil dipatahkan Xiaoyan dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, menewaskan musuh dalam jumlah besar sekaligus mengumpulkan jiwa, api, dan sumber daya. Namun, pembantaian tanpa henti membuat mereka sepenuhnya memusuhi kedua ras, sehingga situasi semakin berbahaya. Menyadari bahwa menerobos secara gegabah hanya akan membawa kehancuran, Xiaoyan memutuskan untuk mengubah rencana, bersembunyi sementara, memutus penguncian aura, bahkan meninggalkan dunia ini, serta merebut tubuh ras dewa agar dapat bergerak bebas di wilayah suci Dewa Buddha. Sementara itu, sesosok melarikan diri dengan panik, berniat meminta bantuan Miao Lianhua untuk memisahkan jiwanya, sambil meluapkan amarah karena merasa dijebak secara licik oleh penguasa Void. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Nantian, yang sebelumnya dengan susah payah berhasil melepaskan diri dari hadapan Xiaoyan. Saat ini, ia mengerahkan kecepatan tertinggi, berusaha secepat mungkin kembali ke wilayah suci Dewa dan Buddha. Di hadapannya, hamparan nebula luas telah tampak jelas. Seketika itu pula, sorot kegembiraan yang luar biasa terpancar dari matanya. Sudah dekat, sudah sangat dekat. Selama ia bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Agung Miao Lianhua, krisis besar yang tengah dihadapinya pasti dapat diselesaikan. Pada saat ini, Xiao Nantian bahkan tidak berani membiarkan terlalu banyak pikiran bergejolak di dalam hatinya. Segala rencana, ketakutan, dan harapan hanya disimpan dalam diam. Di luar wilayah suci Dewa dan Buddha, terbentang lapisan cahaya Buddha yang menyelimuti seluruh area. Begitu seseorang melangkah masuk ke dalam cahaya itu, berarti ia telah memasuki wilayah suci sepenuhnya. Cahaya keemasan di mata Xiao Nantian semakin bersinar terang. Tinggal selangkah lagi, wajahnya yang semula kaku perlahan mulai menunjukkan senyuman. Namun tepat pada saat tubuh Xiao Nantian melangkah dan menyatu ke dalam cahaya Buddha itu, senyuman di wajahnya mendadak membeku. Ekspresinya berubah secara drastis, seolah mengalami perubahan langit dan bumi. Wajahnya menjadi dingin dan asing, sementara sorot matanya seketika berubah dalam, tenang dan penuh perhitungan. Posturnya tampak lebih tegap, bahkan seolah tubuhnya menjadi lebih tinggi dan ramping. Semua ini adalah bagian dari rencana. Sengaja membiarkan harimau kembali ke gunung, setelah Xiao Nantian berhasil masuk ke wilayah suci Dewa dan Buddha, barulah tubuhnya akan sepenuhnya direbut dan diambil alih. Dengan kekuatan Xiao Nantian, memasuki wilayah suci tersebut justru akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Sejak awal, Xiaoyan tentu telah mengetahui bahwa setelah kembali ke alam Xuan surga barat, Xiao Nantian pasti akan mencari cara untuk kembali ke wilayah suci Dewa Buddha. Karena hanya dengan cara itulah, Xiao Nantian bisa memperjuangkan secercah peluang hidup bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, langkah Xiaoyan sejauh ini bukanlah tindakan spontan yang sekedar mengikuti keadaan, melainkan hasil dari rencana matang yang telah tersusun lama. Peristiwa yang melibatkan Yang Jimudan hanyalah pemicu, sebuah percikan api yang meledakkan keseluruhan situasi. Dalam waktu berikutnya, Xiaoyan mulai mengerahkan kekuatan perampasan tubuh. Ia memilih sebagian dari para ahli kuat ras dewa yang ditemuinya untuk dirampas tubuhnya. Harapannya tidak sepenuhnya diletakkan pada Xiao Nantian seorang diri. Ia juga menyadari bahwa merampas tubuh para ahli tingkat keabadian kaisar jauh lebih mudah. Bahkan jumlahnya seolah tidak memiliki batas. Dalam proses perampasan yang terus berlangsung, Xiaoyan berhasil menguasai hampir 30 ahli keabadian kaisar. Ditambah dengan Xiao Nantian, ia juga memiliki 5 ahli keabadian dewa. Seluruhnya kini telah berubah menjadi klon dan perwujudan dirinya, lalu memasuki wilayah suci Dewa dan Buddha. Namun tak lama kemudian, melalui ingatan para klon tersebut, Xiaoyan mulai memahami berbagai aturan wilayah suci Dewa Buddha. Saat menyadari betapa luas dan tak terhingga nebula di wilayah itu. Bahkan dengan jumlah klon sebanyak itu, tanpa ratusan atau bahkan ribuan tahun, hampir mustahil untuk menjelajahi seluruh wilayah suci Dewa dan Buddha. Terlebih lagi, sebagian besar daerah terlarang berada di bawah penguasa langsung ras Buddha dan ras Dewa. Para ahli biasa sama sekali tidak memiliki hak untuk memasuki tempat-tempat tersebut. Adapun Laut Roh 7 Warna, tak perlu dipikirkan lebih jauh.
karena memiliki efek luar biasa terhadap kekuatan jiwa. Tempat itu pasti berada di bawah kendali ketat ras Buddha dan Dewa, serta dilarang keras bagi orang luar, apalagi pendatang dari dunia lain. Dengan demikian, mengandalkan pencarian sendiri jelas tidak akan membuahkan hasil. Untuk menemukan dan memasuki Laut Roh 7 warna, satu-satunya cara adalah menemukan ahli tertinggi ras Buddha dan Dewa, lalu melakukan sebuah transaksi. Hanya saja, saat ini Xiaoyan tampaknya telah menyinggung baik ras Dewa maupun ras Iblis. Bahkan pembunuh cukup banyak dari kedua pihak. Namun di hadapan kepentingan mutlak, selama ia mampu menawarkan syarat yang cukup menggoda, bukan tidak mungkin musuh dapat diubah menjadi sekutu. He Xianren sepenuhnya mengikuti rencana Xiaoyan. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah meninggalkan alam surga 9 barat. Dari bayangan di belakang Xiaoyan, muncul sesosok tubuh yang persis sama dengannya. Sosok inilah yang menjadi klon, sementara yang berdiri di tempat adalah Xiaoyan yang sesungguhnya. Saudara He, apakah masih ada kompas surgawi lain yang serupa? Tanya Xiaoyan. He Xianren seketika memahami maksudnya. Saudara Xiaoyan ingin menciptakan ilusi untuk mengacaukan musuh, ucapnya. Sambil berbicara, sebuah kompas berukuran telapak tangan telah muncul di tangannya dan diserahkan kepada Xiaoyan. Menggunakan klon untuk melakukan pengujian, lalu menghilang secara tiba-tiba, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, aku juga ingin membuat mereka yang mengejar kita membayar harga, kata Xiaoyan. Sorot mata Xiaoyan memancarkan niat tempur yang kuat. Ini bukanlah tindakan bersembunyi, melainkan strategi menyelinap di balik bayang-bayang. Ia ingin memahami situasi dengan jelas terlebih dahulu sebelum mengambil langkah berikutnya. Klon Xiaoyan bergerak, membawa kompas surgawi, lalu berubah menjadi pelangi cahaya yang melesat masuk ke dalam kehampaan. Sementara itu, He Xianren dan Xiaoyan yang asli merobek celah ruang, lalu menghilang seketika. Mau tak mau kita harus meninggalkan alam surga 9 barat dan menuju dunia sekunder. Barulah kita bisa bersembunyi sementara, ucap He Xianren. Kompas surgawi muncul di sebuah dunia lain. Dunia itu kacau, gelap dan penuh kehampaan. Sebagian besar bintang tampak redup dan nyaris tanpa cahaya. Sebuah dunia sekunder yang hampir runtuh dan justru sangat cocok untuk bersembunyi. He Xianren dan Xiaoyan berhenti di atas sebuah pecahan inti bintang yang redup. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan gunung ilahi Hunyuan berubah menjadi ukuran telapak tangan, melayang di hadapannya. Saudara He, aku akan memasuki pengasingan untuk berlatih, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangan. Aku akan melindungimu. Kebetulan aku juga mengumpulkan banyak barang yang perlu dirapihkan, jawab He Xianren sambil mengangguk. Dengan satu kibasan bulu, ribuan benda dari berbagai jenis tersusun di udara. Xiaoyan pun duduk bersila. Gunung ilahi Hunyuan berubah menjadi bayangan raksasa, memancarkan gelombang aura yang sangat kuat. Ia mulai menyalurkan kekuatan ke kaki gunung. Mendaki gunung ini adalah bentuk latihan. Di dalamnya terkandung kekuatan hukum yang luar biasa. Saat menengadah, gunung ilahi Hunyuan menjulang tinggi menembus awan. Tangga-tangganya berkelok, diselingi jurang-jurang terputus, seperti jalan kultivasi itu sendiri. Ada jalan datar, ada bahaya, ada perjalanan panjang yang dipenuhi kesunyian tanpa akhir. Keraguan sempat menyelimuti hati Xiaoyan. Dalam sekejap, ia seolah kembali ke kota Wutan, kembali menjadi pemuda yang baru saja melangkah ke dunia kultivasi. Langkah pertama adalah yang paling sulit. Jika langkah itu tidak diambil, maka segalanya berhenti. Namun begitu melangkah, tidak akan ada jalan kembali. Baik manusia maupun dewa, sepanjang hidupnya tidak mungkin selalu membuat pilihan yang benar. Selama apa yang diinginkan sesuai dengan hati, maka tidak ada benar atau salah mutlak. Xiaoyan bergumam pelan. Ia telah menempuh jalan kultivasi hingga sejauh ini, dan inilah pemahaman yang ia peroleh. Perlahan, ia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Pada saat itu juga, kekuatan hukum tak kasat mata menyelubunginya. Ia terus melangkah dan mulai mendaki gunung ilahi Hunyuan. Tiap langkah terasa semakin berat, namun ia tetap tenang dan mantap. Ia memastikan pijakan benar-benar stabil sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Prinsipnya hanya satu, keteguhan. Namun jalan datar tidak berlangsung selamanya. Jurang terputus pertama akhirnya muncul, seperti krisis hidup dan mati. Melintasinya berarti hidup. Gagal berarti jatuh ke jurang kehancuran. Tanpa ragu, tepat di tepi jurang itu, Xiaoyan meloncat. Sebelum mengambil keputusan, dibutuhkan keberanian untuk maju tanpa menoleh ke belakang.
keberanian tanpa rasa gentar di jalan sempit. Ia berhasil melintasi jurang dan terus melangkah. Tiba-tiba, badai salju menyapu dari segala arah, membuat setiap langkah terasa amat sulit. Saat menatap ke depan, yang terlihat hanyalah hamparan putih tak berujung. Jalan di depan sama sekali tak terlihat. Keadaan itu bagaikan kebingungan dan stagnasi dalam jalan kultivasi. Saat arah seolah hilang untuk sementara. Namun justru pada saat seperti itulah seseorang tidak boleh berhenti. Meski jalan sulit dicari, langkah harus terus diayunkan. Pada akhirnya, cahaya pasti akan ditemukan. Tanpa terasa, Xiaoyan telah melangkah sangat jauh. Namun ketika menatap ke depan, ujung jalan masih belum terlihat.